Pengantar administrasi niaga. Topik ke-15 dari 60 topik. Dasar-dasar kewirausahaan, membuat rencana bisnis dan manajemen resiko. Agar usaha bisnis yang direncanakan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, seorang pengusaha perlu membuat suatu rencana bisnis, bisnis plan. Suatu rencana bisnis akan berisi suatu gambaran yang detail tentang kegiatan usaha bisnis yang hendak dijalankan. Di dalamnya mencakup berbagai penjelasan tentang produk atau jasa apa yang hendak dihasilkan, sumber daya yang diperlukan untuk proses produksi, kegiatan pemasaran macam apa yang diperlukan untuk memasarkan produk dan jasa yang telah dihasilkan dan bagaimana mendanai kegiatan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam pembuatan rencana bisnis, pengusaha dipaksa untuk berpikir secara detail bagaimana mereka hendak menjalankan bisnis tersebut. Segala fungsi manajemen bisnis yang ada harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang dalam rencana bisnis tersebut. Di samping itu, suatu rencana bisnis juga dapat diajukan kepada para investor untuk memperoleh bantuan pendanaan atau diajukan ke lembaga keuangan untuk memperoleh pinjaman pendanaan yang diperlukan. Oleh karenanya, sebuah rencana bisnis harus dapat ditulis dengan jelas dan mampu memberikan keyakinan kepada pihak kreditor, bahwa usaha bisnis yang direncanakan tersebut dapat menghasilkan suatu keuntungan yang memadai. Jika rencana bisnis tersebut tidak terlalu meyakinkan, maka baik investor maupun kreditor akan enggan untuk memberikan bantuan pendanaan yang diperlukan. Dalam kondisi demikian, pengusaha hanya akan mengandalkan dana yang dimilikinya sendiri saja, yang mungkin tidaklah mencukupi untuk menjalankan bisnis yang direncanakan. Rencana bisnis yang dibuat juga dapat dijadikan sebagai suatu rujukan untuk mengambil keputusan bisnis, ketika usaha bisnis tersebut telah berjalan. Rencana bisnis yang telah dibuat tersebut dapat memberikan suatu arah yang hendak dituju dalam pengembangan usaha bisnis ke depan. Oleh karenanya, seringkali keberhasilan atau kegagalan suatu usaha bisnis akan banyak ditentukan oleh baik tidaknya rencana bisnis yang dibuat. Suatu rencana bisnis yang lengkap secara umum akan berisi hal-hal yang berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi lingkungan bisnis yang ada, rencana pengelolaan manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Penilaian terhadap lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang perlu dipertimbangkan dalam suatu rencana bisnis meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan industri dan lingkungan global. Lingkungan ekonomi perlu dicermati untuk menentukan seberapa besarnya permintaan yang muncul terhadap suatu produk atau jasa yang hendak dihasilkan perusahaan berkaitan dengan kondisi perekonomian. Hal tersebut karena besar kecilnya suatu permintaan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada. Lingkungan industri juga perlu diperhatikan. Dalam lingkungan industri ini, dianalisis bagaimana tingkat persaingan yang terjadi di dalam industri tersebut. Suatu industri yang terlalu banyak pemain, akan membuat tingkat persaingan semakin sengit dan risiko kegagalan usaha bisnis yang direncanakan menjadi tinggi. Terakhir perlu pula dilihat lingkungan global. Dalam alam globalisasi ini, kejadian yang terjadi di belahan dunia yang lain dapat mempengaruhi rencana usaha bisnis yang dibuat. Sebagai contoh, kenaikan harga kedelai di Amerika Serikat pada awal tahun 2008 telah mampu membuat usaha tahu dan tempe di banyak kota di Indonesia menjadi terancam. Kondisi perekonomian global juga akan mempengaruhi kondisi nilai tukar mata uang yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga barang, khususnya bagi barang-barang yang memiliki kandungan impor cukup tinggi. Rencana pengelolaan manajemen. Rencana pengelolaan manajemen yang merupakan rencana operasional perusahaan berfokus pada rencana struktur organisasi, rencana proses produksi dan rencana pemenuhan sumber daya manusia yang diperlukan. Rencana struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab para pihak yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Masing-masing perusahaan memiliki suatu struktur organisasi yang berbeda tergantung pada kemampuan dan kebutuhan organisasi tersebut. Perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa tentunya memiliki struktur organisasi yang berbeda, karena hal yang ditangani juga berbeda. Perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks daripada perusahaan kecil. Proses produksi juga harus dapat direncanakan dengan baik. Rencana proses produksi meliputi rencana lokasi tempat produksi, jumlah bangunan dan mesin yang diperlukan untuk proses produksi, tata letak bangunan dan mesin, ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk proses produksi baik yang terkait dengan bahan baku maupun bahan pendukung proses produksi dan lain sebagainya. Dalam merencanakan proses produksi ini juga perlu dipertimbangkan faktor perkembangan usaha bisnis tersebut di masa depan. Ketika suatu usaha bisnis dimulai, biasanya jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha bisnis tersebut jumlahnya masih terbatas. Bahkan banyak yang tidak melibatkan orang lain selain dari pemilik usaha bisnis itu sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan perusahaan, terdapat kecenderungan untuk menambah tenaga kerja untuk menangani usaha bisnis yang dilakukan. Oleh karenanya,
Perencanaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan seksama untuk mengantisipasi perkembangan perusahaan di masa depan. Bagaimanapun juga perkembangan usaha bisnis di masa depan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kerja yang direkrut. Apakah mereka cocok dengan bisnis tersebut beserta lingkungannya atau tidak? Jika tidak terdapat kesesuaian, maka tenaga kerja yang ada hanya akan menjadi beban bukan aset bagi perusahaan. Rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran, hal yang pertama perlu diperhatikan adalah masalah penentuan sasaran pasar, target market, dari barang dan jasa yang ingin dihasilkan perusahaan. Pasar sasaran harus dapat diyakinkan akan keunggulan dari produk yang dihasilkan entah dari segi harga atau kualitas, agar mereka bersedia mengonsumsi produk yang ditawarkan perusahaan. Membuat pasar sasaran membeli atau beralih ke produk kita adalah bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Yang kedua adalah menggambarkan karakteristik produk yang akan dihasilkan dalam rencana bisnis. Produk yang dihasilkan, sedapat mungkin merupakan produk dan jasa yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk dan jasa yang telah ada saat itu. Suatu produk dan jasa dapat memiliki keunggulan dibanding produk yang dikeluarkan oleh pesaing jika produk tersebut harganya lebih murah, lebih mudah digunakan, lebih efektif, dan lebih handal daripada produk milik pesaing. Ketiga adalah masalah harga. Hal tersebut karena tingkat harga yang ditetapkan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat permintaan akan produk tersebut. Keempat adalah distribusi. Produk tersebut harus mudah diperoleh pelanggan ketika mereka membutuhkan produk tersebut. Kelima adalah masalah promosi. Di sini, suatu produk harus diperkenalkan kepada pelanggan. Pelanggan tidak akan mau membeli produk yang tidak dikenalnya. Pemilihan media promosi yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik produk yang dihasilkan dan sasaran pasar yang dituju. Rencana keuangan. Rencana keuangan berkaitan dengan masalah bagaimana kegiatan bisnis itu hendak didanai. Dana terutama akan berasal dari pemilik sendiri, namun jika masih belum dicukupi, pengusaha dapat mengundang investor atau kreditor untuk turut serta mendanai usaha bisnis yang hendak didirikan. Jika hendak menarik kreditor untuk turut mendanai, maka perlu disiapkan sejumlah jaminan bagi kreditor yang hendak meminjamkan dana. Dalam rencana keuangan ini, juga akan dinilai segi kelayakan usaha bisnis yang hendak didirikan tersebut. Dalam bagian kelayakan usaha ini, harus mampu diyakinkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh dari usaha bisnis tersebut akan lebih besar dari segala biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan usaha bisnis tersebut. Hal tersebut karena keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Jika selisih itu bernilai positif, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika nilainya negatif menandakan adanya kerugian dan rencana bisnis tersebut sebaiknya tidak perlu diteruskan. Manajemen risiko. Ketika seorang pengusaha merencanakan suatu usaha bisnis, ia harus sadar akan berbagai risiko atau ketidakpastian terhadap masa depan yang akan dihadapinya. Keuntungan yang akan diperoleh di masa depan adalah merupakan sesuatu yang tidak pasti sebab ketidakpastian selalu ada terkait dengan berapa pendapatan atau pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh usaha bisnis tersebut di masa depan. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam atau resesi yang tiba-tiba akan dengan cepat dapat mengurangi pendapatan yang bakal didapat dan meningkatkan pengeluaran yang harus dibayar perusahaan. Risiko usaha yang harus ditanggung oleh tiap usaha bisnis berbeda-beda tergantung dari jenis bisnis yang dilakukan dan tempat di mana bisnis tersebut beroperasi. Sebagai contoh, bisnis jasa bimbingan belajar, jika mengalami kerugian atau penutupan usaha, kerugian investasi yang harus ditanggung relatif tidaklah besar. Namun, bayangkan sebuah perusahaan farmasi yang harus mengeluarkan biaya penelitian yang sangat besar untuk menemukan obat tertentu. Dan jika ternyata obat yang diinginkan tidak ditemukan atau malahan mendatangkan efek negatif pada kesehatan seseorang, maka perusahaan farmasi tersebut akan mengalami kerugian investasi yang sangat besar yang telah dikeluarkannya untuk mendanai penelitian di laboratorium untuk menghasilkan suatu obat tertentu. Perusahaan farmasi adalah salah satu contoh perusahaan yang memiliki risiko tinggi akibat tingginya ketidakpastian dari bidang usaha yang dijalankannya. Sebagai bagian dari proses pembuatan rencana bisnis, pengusaha harus mempertimbangkan segala sumber-sumber risiko yang mungkin akan menyebabkan jeleknya kinerja bisnis yang dijalankannya. Beberapa risiko bisnis semacam resesi ekonomi atau bencana alam adalah suatu risiko yang berada di luar kendali mereka. Namun, masih banyak risiko yang dapat dikendalikan perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkecil risiko yang dihadapi adalah dengan membeli asuransi. Asuransi memungkinkan perusahaan untuk membagi risiko yang bakal terjadi antara diri perusahaan dengan perusahaan asuransi. Suatu rencana bisnis yang bagus harus melibatkan suatu usaha untuk menyelamatkan perusahaan jika pada suatu saat terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Dalam usaha bisnis, jangan terlalu mengandalkan pada pelanggan tunggal.
Hal tersebut sangat berisiko karena jika pelanggan tersebut beralih ke pesaing maka usaha bisnisnya bakal terganggu. Begitu pula jangan terlalu tergantung pada satu orang pemasok karena jika pemasok tersebut pada suatu waktu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka usaha bisnis kita akan juga terganggu. Ketergantungan pada suatu karyawan kunci juga harus dihindari karena jika karyawan kunci tersebut pergi dari perusahaan atau meninggal dunia dengan tiba-tiba, maka proses operasi perusahaan akan terganggu juga. Itulah materi topik ke-15 pengantar administrasi niaga. Channel ini membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.